Jadi untuk mensikapi situasi dan kondisi yang berat itu nanti saya pesan agar supaya lebih kreatif, teguh, fokus dalam berusaha, harus lebih gigih, harus tegar menghadapi segala macam situasi, dan ulet. Itu yang menjadi modal untuk sukses melalui saat-saat yang berat nanti. Nah, dalam dunia usaha, saya sarankan pada anak-anak saya agar supaya lebih kreatif dan lebih cermat untuk melihat peluang. Dan satu yang saya tekankan itu agar supaya anak-anak saya jangan memelihara sifat gengsian. Saya sebagai orang Jawa, juga sebagai orang tua, ya sudah sewajarnya memberikan contoh seperti apa yang saya lakukan di luar Jawa, terutama di Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara. Saya bekerja sebagai konsultan pengembangan daerah. Tetapi apakah orang itu terus kemudian selalu hanya melakukan bidang itu saja? Memang mungkin sebagian orang menilai itu adalah pekerjaan elit. Kemudian sebagian orang juga enggan melakukan pekerjaan yang dianggap kasar atau yang levelnya di bawah itu. Ya, orang yang berpedoman seperti itu ketika terbentur melewati situasi dan kondisi yang sulit, ya kebanyakan akhirnya gagal. Mereka mental, tidak akan sukses untuk melewati saat-saat yang sulit itu. Ya, untuk itu, untuk mengantisipasi keadaan sulit nanti yang akan terjadi, yang saat ini sebenarnya sudah terjadi, kita melakukan usaha seperti misalnya peternakan ayam. Apapun yang akan dilakukan, yang penting kita harus benar-benar paham, menguasai ilmunya, jangan tanggung-tanggung dan jangan ragu-ragu. Ada ilmu Jawa yang mengatakan nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Artinya jangan tanggung-tanggung. Kalau memang kita mau melakukan suatu usaha, kita harus menekuni betul dan harus menguasai ilmunya agar supaya sukses, tidak kata gagal, tidak mencela-mencele atau berubah-ubah sikap pada saat kita merintis suatu usaha. Karena setiap orang yang melakukan hal demikian itu, ya kita lihat saja, kebanyakan mereka gagal dan menjadi orang yang benar-benar gagal karena jelean atau suka bosen. Usaha ini baru merintis, nggak menguasai, tersandung berbagai masalah, mundur, nanti milih lagi yang risikonya lebih ringan. Kita harus siap ketika kita diajak untuk membuat suatu rencana besar di daerah, misalnya di Kaltara, Kalimantan Utara atau Kalimantan Timur. Kita harus kuat dalam data, konsep, dan tentu saja ilmu pengetahuan. Tapi di satu saat atau di satu waktu kita harus siap juga untuk melakukan suatu pekerjaan yang itu memang pekerjaan kasar, walaupun membutuhkan keahlian dan kemampuan. Juga yang tidak kalah penting adalah pengalaman. Nah, ini dalam hal ini kita coba untuk beternak ayam. Kita udah setting dari awal, ini adalah sebuah usaha yang betul-betul mempunyai peluang bisnis yang besar dan tidak ada kata gagal. Maka kita siapkan segala sesuatunya benar-benar dengan suatu perencanaan yang matang agar supaya apa? Ketika kita melaksanakan atau mengeksekusi rencana itu
kita tidak akan mundur ketika menghadapi risiko. Artinya ya semua risiko itu sudah terbaca sebelumnya dan kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, maka ini bersama adik, bersama anak dan saudara-saudara yang lain, saya ajak untuk melakukan hal ini. Itu sebuah usaha peternakan. Ya, dalam usaha peternakan ayam ini juga kita harus menyusun sebuah sistem. Paling tidak di sini kita bagi menjadi dua bagian utama, yakni bagian produksi dan bagian pemasaran. Produksi ayam petelur sampai perawatan ayam hingga bertelur dan memperpanjang usia produktif ayam itu sendiri. Tapi juga kita harus menggarap bidang pemasarannya agar supaya kita menjadi pemasar yang benar-benar mandiri, tidak mudah dipermainkan oleh tengkulak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh permainan pasar yang seringkali memang terjadi cara-cara kotor. Banyak cara-cara kotor dan itu kita baru tahu setelah kita benar-benar terjun di lapangan dalam hal pemasaran telur itu. Ya, jadi sedikit mengulang, untuk bagian produksi sudah ada, kita serahkan pada adik, pada Untono. Kita percaya mereka memang sudah ahlinya dalam mengatasi wabah penyakit, bagaimana membuat ayam menjadi sehat, bagaimana meracik pakan itu menjadi efektif. Artinya biaya pakannya efisien atau seminimal mungkin, tetapi bisa menghasilkan telur yang maksimal. Itu baru bagus racikannya. Nah, tapi dalam hal bidang pemasaran memang kita tekuni sendiri, tidak seperti orang peternak-peternak pada umumnya. Dalam hal pemasaran ya sudah diserahkan saja pada para tengkulak. Kita nggak mau tahu lah mau harga berapa manut pasaran. Nanti dulu saya coba untuk menyusuri marketing telur ini, ternyata asik betul. Walaupun saya sudah malang melintang di pemerintahan, di bisnis orang-orang yang di pusat sana atau di level atas, tetapi ternyata saya mendapatkan ilmu yang luar biasa justru pada saat saya turun ke level bawah. Artinya ya kerjaan yang lebih kasar. Asik betul, dan segala sesuatu kalau kita lakukan secara enjoy, hasilnya luar biasa, dan di balik itu ilmunya luar biasa. Nah, ini ada ilmunya. Jadi yang menentukan harga telur itu bukan harga pakan, bukan biaya produksi. Ini lain dengan produksi-produksi atau bidang produksi yang lainnya. Ini memang beda, karena ternyata harga telur itu ditentukan oleh permintaan atau demo. Sedangkan suplai itu biasanya relatif stabil untuk telur ini. Tetapi besar kecilnya permintaan masyarakat ini sangat menentukan harga telur. Tidak peduli mau harganya pakan itu sedang mahal atau sedang murah, itu tidak ada pengaruh yang signifikan pada harga telur. Ini ada satu ciri khas lagi atau tanda-tanda gejalanya. Semakin mahal harga telur, ternyata justru permintaan itu besar dan stok telur itu cepat sekali perputarannya. Jadi istilah tidak ada telur menumpuk. Logikanya jangan dibayangkan terbalik. Telur murah, barang kemudian banyak mengalir keluar, tidak ada stok yang menumpuk. Keliru. Justru pada saat harga telur murah itulah biasanya terjadi overstock atau penumpukan telur di gudang. Nah, ya,
ilmu yang kedua, telur itu ada KW. Jadi ada KW 1, 2, 3, 4. Nah ini yang harus hati-hati. Padahal kebanyakan orang, masyarakat atau konsumen itu menyangkanya telur itu ya cuma satu macam jenis telur. Ternyata ada banyak kualitas. Ada yang kuningnya pekat, matang, ada yang pucat, ada yang sudah encer, ada yang kuning telurnya sudah nyampur dengan putih telur, ada yang besar timbangannya enteng. Itu sangat berpengaruh, apalagi dalam untuk memproduksi roti atau kue-kue itu sangat berpengaruh kualitas telur itu. Nah ini yang harus hati-hati. Ada telur yang sudah lama atau sudah kedaluarsa, ada telur yang masih baru, kualitasnya masih bagus. Ada telur-telur bagus, telur berkualitas dari daerah panas. Ada juga yang dari daerah dingin. Nah ini sangat berpengaruh pada kualitas telur. Sementara orang menyangka semua telur itu sama. Nah ini harus hati-hati. Makanya jangan terkecoh ada harga telur yang di sana lebih murah, di sini kok mahal. Hati-hati, karena ada kualitas, ada harga. Itu yang penting. Sekali lagi saya ingatkan ya, kita melakukan segala sesuatu yang positif itu jangan malu-malu, jangan ada rasa gengsi. Karena malu dan gengsi itu biang kemelaratan. Nah itu saya tekankan ya, biang kemelaratan. Cobalah ya, pada saat tertentu kita meeting di ruangan yang ber-AC, biasa dengan pengusaha, dengan pejabat daerah, dan itu biasa, hal yang wajar karena memang itu profesi kita. Tetapi di lain hari saya harus ngangkat-ngangkat telur satu box itu 15 kilo plus kotaknya bisa 18 kilo atau lebih. Biasa kita antar ke semua orang-orang pelanggan atau konsumen yang memesan telur. Saya turunkan ke pasar-pasar, ke kios-kios yang biasa pesan telur kita. Kita biasa disebut kang, disebut apa. Sementara kalau kita mengadakan meeting atau rapat, kita dipanggil juragan, dipanggil pak, dipanggil tuan atau mister. Biasa seperti itu. Jangan kagetan dan jangan gumunan. Jadi orang hidup itu kudu ngerti empan papan. Jadi harus tahu situasi dan kondisi, dan kita harus pandai menempatkan diri. Pada saatnya kita meeting, kita lihat dengan siapa, dengan pejabat level apa, bupati, gubernur kan, atau kita meeting dengan pengusaha sekelas apa, kita sesuaikan ya penampilan kita. Ya yang lebih penting adalah ilmu kita. Tetapi pada saat saya melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang kasar, saya pasarkan telur, saya ngangkat beban, ngangkat beban berat, tidak masalah. Saya melemparkan atau saya mengangkat pakan berkarung-karung jumlahnya, itu juga tidak masalah. Saya berada di tempat yang panas, saya nyupir pickup, biasanya nyupir mobil halus atau disopirin, dijemput. Tapi di lain hari saya harus nyupir pickup, membawa telur atau membeli pakan. Itu jangan gengsi, itu pekerjaan yang mulia. Ingat ya, yang namanya malu dan gengsi itu biang kemelaratan. Biarkan kita diolok-olok. Kalau memang ada orang yang olok-olok kita, pasti yang olok-olok itu biasanya orang yang tidak berhasil, orang yang tidak sukses hidupnya. Kalau orang yang sukses, orang yang tahu nilai kehidupan yang luhur, pasti justru salut orang yang sudah melakukan pekerjaan yang enak di tempat yang halus, sejuk, uangnya banyak. Kenapa mau melakukan pekerjaan seperti itu? Memang apa salahnya? Justru harus seperti itulah, membangun mental generasi muda. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya seperti itu, membangun mental.
Jadi kalau mau membangun mental, entah itu pejabat atau masyarakat atau LSM, tunjukkan actionnya, realitas itu apa, implementasinya yang nyata itu, perbuatan konkretnya itu apa. Jangan cuman konsep, hanya jargon pedagogik ngucap di mulut saja, tetapi actionnya nggak jelas, konsepnya lemah, itu mau jadi apa? Justru seperti ini, mental yang dibangun adalah contoh mental yang lemah. Apa harus seperti itu Indonesia? Maka generasi muda harus bangkit, lakukan segala macam pekerjaan, jangan malu, jangan gengsi. Saya sudah lakukan semua itu, tidak modal omongan saja, tetapi memang pengalaman, dan itu semua saya lakukan dengan enjoy, makanya sukses. Di saat banyak orang mengeluh sulit cari uang, saat ini benar-benar amblek, kondisi ekonominya berat, tapi puji syukur saya bisa melalui semua ini. Sak tiba-tiba ini tansah nemu bejo, rezeki selalu mengalir, banyak maupun sedikit selalu saya syukuri. Saya mengingat orang lain lebih banyak yang sulit, kerja seharian, semalaman, terus-terusan, tapi uangnya sedikit, bahkan banyak yang tidak dapat uang. Kalau ingin membangun mental bangsa ini, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita tunjukkan dengan suatu action, dengan suatu perbuatan yang konkret, tidak omong doang. Terutama para generasi muda, Indonesia ini harus tidak mengenal rasa malu dan gengsi untuk melakukan suatu pekerjaan yang halal atau pekerjaan yang positif dan baik. Pasti akan berhasil ya.